Ibu-ibu, jangan mau ketipu sama bonus mie instan murahan. Di sini telur kualitas super, kuningnya mantep bikin keluarga sehat walafiat. Harganya paling masuk akal sekecamatan. Ayo serbu sekarang ibu-ibu. Heh, telur kamu itu paling udah mau busuk, makanya dijual murah. Di sini belanja apa aja dapat mie instan gratis ya ibu-ibu. Gak perlu mikir dua kali. Ayo ke toko Jaya aja. Jangan mau diperas sama si tukang pamer karung beras. Waduh, ini motor siapa sih? Parkir di tengah jalan. Woi, minggir. Mas Benny, kamu gak denger aku ngomong ya? Aku bilang tumpuk sampai setinggi dada. Kamu mau toko kita kelihatan miskin stok di depan si Eti itu? Cepet seret karungnya. Kamu gila Cindy. Ini karung beratnya bukan main. Kamu lihat sendiri tuh. Ini karung udah numpuk banyak begini. Aku semua yang nyusun. Emangnya nggak capek? Aku nggak peduli kamu mau capek atau enggak. Yang penting semua mata orang yang lewat harus tertuju sama tumpukan beras kita. Jangan jadi laki-laki lembek. Cepet kerjain. Duh, kasihan banget ya suaminya jadi malah kayak kuli bangunan. Mas Yayan, jangan mau kalah dong. Pasang lampu kelap-kelip nanti di atas sana. Kalau perlu bikin berkedip sampai mata mereka sakit. Biar kalau malam warung kita yang paling heboh. Siap sayangku. Eti, biar suara Palu ini sekalian pecahin telinga orang-orang yang sombong cuma modal karung beras. Denger itu Cindy, jualan itu pakai strategi, pakai estetika, bukan cuma pamer otot, tapi otak kosong. Kamu lihat nanti malam, lampu kedap-kedip aku ini bakal jadi pusat perhatian orang, bukan tumpukan sampah kayak kamu itu. Jaga mulut kamu Eti. Lampu diskotik murahan begitu, paling kena hujan juga konslet. Mas Benny, kenapa lelet banget sih? Ayo tumpuk lagi. Jangan sampai kalah sama toko lampu kelap-kelip itu. Kamu lihat sendiri ini Bu Ratna, ini bukan fitnah. Di warung Bu Eti harga minyak cuma segini, lebih murah 1.000 perak. Di warung Cindy mah lebih mahal 1.000. Ya ampun, Jara. Kok bedanya bisa sampai 1.000? 1.000 itu berarti buat aku yang setiap hari goreng lauk. Tega banget Ibu Cindy ambil untung banyak-banyak. Itulah, Bu Cindy itu cuma mau pamer tumpukan berasnya aja, tapi aslinya mau memeras kita. Nih kalau mau, aku udah foto diam-diam daftar harga di warung mereka berdua. Kamu bisa bandingin sendiri deh. Udah, Yara, kamu ini niatnya mau bayar iuran apa mau jadi provokator dan bikin warga makin pusing sama urusan dapur mereka? Aku bukan provokator Pak RT. Aku ini penyelamat dompet ibu-ibu. Pak RT lihat aja, aku bakal kasih tahu semua orang warung mana yang lebih worth it buat ibu-ibu kampung sini. Gak ada cerita, telur ini punya aku semua. Aku bakal bayar lunas. Jangan coba-coba kamu sentuh satu butir pun ya Bu Eti. Heh, jangan so berkuasa ya. Aku udah pesen dari kemarin lewat telepon. Kamu itu cuma menang karena datang bawa uang segepok, hasil meras warga kan? Emangnya aku nggak tahu kalau warung kamu itu harganya selangit. Hahaha, Iri bilang bos, siapa cepat dia dapat. Pak supir, cepet aku telur-telur ini ke mobil. Jangan peduliin perempuan cerewet ini. Kamu bener-bener gak punya hati ya. Oke, ambil aja telur itu. Tapi lihat aja, aku bakal borong mie instan di sini. Aku kasih bonus mie ke semua orang biar toko kamu sepi kayak kuburan. Aduh, ibu, tolonglah. Ini banyak orang, jangan teriak-teriak begini. Saya jadi pusing mau angkut yang mana dulu. Kamu diam aja. Pokoknya angkut barang aku ke mobil itu. Paling banyak, aku mau kasih pelajaran buat orang yang merasa paling kaya ini.
Ayo ibu-ibu, datang ke toko Berkah ya nanti sore. Ada diskon khusus telur kualitas super yang tadi aku borong dari pasar. Jangan sampai kehabisan ya. Aduh, jangan mau tertipu ibu-ibu. Buat apa diskon telur? Kalau harga minyak gorengnya mahal banget. Mending ke toko Eti. Di sana malah bisa cicil pembayaran sembakonya kalau udah akhir bulan. Kamu lagi Jara, bisa nggak diem sehari aja? Jangan sok tahu soal manajemen toko aku. Mau cicil atau enggak itu urusan masing-masing. Hahaha. Loh, aku cuma bicara fakta. Kenapa kamu sewot? Kasian kan ibu-ibu ini kalau harus bayar mahal cuma buat beli di toko kamu yang isinya cuma karung beras semua itu. Iya ya, kalau bisa nyicil lebih enak buat kita. Kan uangnya bisa buat belanja yang lain. Dasar tukang kompor. Awas kamu ya Jara. Lihat aja nanti aku bakal buat promosi yang lebih gila dari ini. Aku kan udah digaji sama Bu Eti buat ngejatuhin warungnya Bu Cindy. Jadi aku harus totalitas. Mata kamu dijaga ya Pak Yayan. Nggak usah melirik-melirik gitu. Ini urusan pengembangan bisnis besar. Warung sekecil kamu itu nggak akan paham. Ini siapa juga yang mau lihat? Paling juga mau izin buat nambah karung beras lagi. Apa nggak bosen? Setiap hari kerjanya cuma numpuk karung. Ya elah, daripada kamu toko cuma ngandelin lampu kelap-kelip tapi isinya kosong. Kamu lihat aja sebentar lagi, toko Berkah bakal punya cabang di mana-mana. Cabang apa? Cabang kebangkrutan. Kamu itu cuma kuli yang disuruh-suruh. Kasihan aku lihatnya. Setiap hari tenaganya diperas, tapi otak nggak jalan. Atas nama Bapak Benny, silahkan kemari untuk tanda tangan pembaharuan surat izin usaha. Dengar itu, nama aku dipanggil duluan. Itu tandanya orang penting selalu jadi prioritas. Kamu duduk aja di situ sampai kantor ini tutup. Awas ya, aku nggak akan biarkan kamu menang. Ayo semuanya, minum yang banyak ya. Ini air mineral paling murni dari toko Berkah. Gratis buat kalian, biar tenaganya kuat. Nggak kayak orang yang cuma bisa pamer lampu kelap-kelip. Makan ini juga ya, cemilan dari toko Jaya Jauh. Lebih enak daripada cuma minum air tawar. Jangan mau disokong sama air gratisan, tapi nanti di toko harganya mahal-mahal. Maksud kamu apa bicara begitu? Kamu iri karena nggak sanggup kasih air gratis sebanyak aku. Kamu itu cuma cari perhatian karena toko kamu mulai sepi. Toko aku sepi, lah enak aja. Kamu nggak dengar emangnya omongan ibu-ibu di kampung kita? Orang-orang udah malas ke toko kamu karena kamu harga barang-barangnya jadi mahal. Mending kamu pulang aja, urus itu warungmu yang mahal-mahal itu. Kamu bener-bener ngajak ribut ya? Oke, kita lihat siapa yang bakal bertahan. Aku mau balik ke toko sekarang. Mau siap-siap buat promo gila-gilaan besok pagi. Wah, dia mau ngadain promo. Kalau gitu aku nggak mau kalah. Aku harus kasih tahu Eti, istriku. Cepetan sedikit tangan kamu itu, Mas Yayan. Bantuin aku tempelin stiker ini ke mie. Tempelinnya yang bener, jangan sampai dilepas. Di mie instan ini harus ada nama toko kita. Kita bakal bagiin mie ini gratis buat siapa aja yang belanja di toko kita. Kita harus bikin si Cindy itu jantungan besok pagi pas lihat promo kita.
Aduh Bu, ini tangan aku udah mau kaku beneran. Kita udah bungkus ratusan mie dari tadi sore. Apa nggak kebanyakan bonusnya? Kita bisa rugi loh kalau begini. Rugi itu urusan belakangan. Yang penting harga diri aku nggak diinjak-injak sama si sombong itu. Dia pikir cuma dia yang bisa borong telur. Pokoknya besok semua orang harus lari ke warung kita, Mas. Jangan kasih sisa buat toko sebelah. Tapi Bu, kaki aku udah gemeteran ini. Si Benny tadi di lapangan voli juga pamer-pamer air mineral gratis. Kayaknya mereka juga lagi nyiapin rencana busuk tuh buat jatuhin kita. Biarin aja, biar mereka pamer air mineral. Kita sikat aja pakai mie instan. Udah, nggak usah banyak ngeluh. Kita selesaikan ini sekarang juga. Terus kita bawa semua barang ini ke depan toko. Ibu-ibu, jangan mau ketipu sama bonus mie instan murahan. Di sini telur kualitas super, kuningnya mantep, bikin keluarga sehat walafiat. Harganya paling masuk akal sekecamatan. Ayo serbu sekarang ibu-ibu. Heh, telur kamu itu paling udah mau busuk, makanya dijual murah. Di sini belanja apa aja dapat mie instan gratis ya ibu-ibu. Gak perlu mikir dua kali. Ayo ke toko Jaya aja. Jangan mau diperas sama si tukang pamer karung beras. Waduh, ini motor siapa sih? Parkir di tengah jalan. Woi minggir, saya mau lewat susah banget. Ibu-ibu, ini tokonya ibu kan? Dibenerin dong parkiran motor pelanggannya. Weti, kamu lihat itu, pelanggan kamu parkir sembarangan. Bikin macet toko aku aja. Suruh pindah nggak? Atau aku jatuh-jatuhin nih motornya sekarang juga. Jatuhin aja kalau berani. Kamu itu yang mulai duluan. Tumpukan beras kamu itu tuh yang bikin parkiran motor kamu jadi sempit. Jangan nyalahin orang lain. Kalau kamu sendiri aja yang maruk jalanan. Lah, kok tiba-tiba jadi gelap gini? Waduh, kalau hujan deras bisa berabe nih daganganku. Aduh, ya Allah, ini air kenapa malah lari ke toko aku sih? Weti, ini pasti gara-gara plastik mie instan kamu yang nyumbat di sini. Tolongin aku, airnya udah masuk ke dalam toko kita. Enak aja nuduh. Kamu lihat itu tuh, ada karung beras. Pasti itu punya kamu kan? Bikin selokan mampet. Jangan cuma teriak-teriak aja bisanya. Sodok dong, itu sapanya yang benar. Aku udah gak kuat, Weti. Ini hujannya deras banget. Airnya makin kenceng. Lihat itu, barang dagangan kita di depan udah pada ngambang. Gimana ini? Modal aku habis semua kalau begini. Jangan banyak omong dulu. Sodok terus itu tumpukan sampah plastik di depan. Kalau ini jebol, seenggaknya toko kita nggak kerendam lebih parah. Ya Allah, tolongin kita. Aduh, berat banget. Kenapa malah kena banjir sekarang sih? Habis semua beras aku. Kalau kena air, tolong, tolong. Udah nggak usah banyak tanya. Saya mau ngapain di sini? 1, 2, 3. Angkat ke atas palet itu. Benny, cepetan sebelum airnya makin tinggi. Pak Yayan, kamu ngapain di sini? Toko kamu gimana? Kamu nggak ngamanin toko kamu? Toko aku udah kerendam separuh, nggak ada yang bisa diselamatin. Istriku lagi di luar sama istrimu bersihin selokan. Udah jangan bahas itu dulu. Kita selamatin dulu beras-beras ini. Jangan sampai kita berdua bangkrut total gara-gara banjir dadakan begini. Makasih ya Pak Yayan. Aku beneran nggak sanggup kalau sendirian. Seenggaknya ada beberapa barang yang bisa diselamatin.
Udah ya, jangan ada yang potong-potong pembicaraan saya. Ini surat kesepakatan harga. Udah saya tulis, intinya nggak ada lagi yang boleh banting harga. Seenak jidat, harga di toko kalian harus sama. Masa kalian mau sih masih warga satu kampung tapi malah ribut terus? Aku minta maaf ya Bu Eti, aku beneran terbawa suasana sampai jadi sompong begitu. Pas lihat air masuk ke toko tadi, aku baru sadar kalau karung beras aku nggak ada gunanya kalau nggak ada yang bantu angkat. Kita ini sama-sama dagang ya, harusnya saling bantu kan jadi lebih enak. Aku juga salah Bu Cindy. Aku terlalu ambisius sampai bikin kampung ini rusuh. Aku juga udah bayar si Zahra buat jatuhin warung kamu. Aku minta maaf ya. Maafin semua perlakuan aku dan ucapan aku ya. Sebenarnya aku cuma beneran takut kehilangan toko itu. Cuma itu harta yang aku punya. Tapi beneran ya Pak Yayan, karung beras tadi beratnya bukan main. Kalau bapak nggak muncul mungkin saya udah pingsan di dalam gudang kebanjiran. Alah, kamu aja yang lemah. Karung enteng begitu aja kesusahan. Tapi ya udah, yang penting kata selamat. PRT, sini saya tanda tangan suratnya. Intinya di sini kita semua berjanji akan bersaing secara sehat, gak lagi saling jatuhin warung satu sama lainnya. Nah, begitu dong, damai. Damai itu enak. Besok pagi kalian harus tunjukkan ke warga kalau warung Berkah dan warung Jaya udah berdamai. Ayo kita semua tanda tangan sekarang. Nih Bu Eti, cobain deh kue buatan saya, pasti ketagihan. Wah, enak banget. Saya pesen dong buat di rumah, bisa nggak? Ini mah saya bakal ketagihan. Loh, kok ada tulisan harga sembako sama persis? Ini kalian berdua janjian atau bagaimana? Masa minyak goreng di sini sama di sana harganya nggak beda 1000 pun? Memang udah harganya begitu, Jara. Gak usah repot-repot keliling gang lagi ya buat jatuhin warung saya. Kita semua udah damai. Kamu juga udah saya maafkan. Betul itu, sekarang kita lagi nggak balapan harga, nggak lagi ribut-ribut soal warung siapa yang paling bagus. Yang penting pelayanan kami nomor 1. Oh iya Zahra, kalau kamu mau beli kecap di tempat Bu Cindy lagi ada stok merek yang bagus tuh, beli di Bu Cindy aja ya. Ah, Bu Eti bisa aja nih. Saya jadi nggak enak. Kok malah jadi akur begini sih? Nggak seru kalau nggak ada gosip harga murah lagi. Aku jadi bingung mau bicara apa sama ibu-ibu di kampung ini. Udah, jangan cari masalah terus. Lebih baik kita ciptakan kerukunan di kampung ini ya. Oh iya Bu Eti, nanti kita bikin jadwal bareng ya buat bersihin selokan itu biar nggak banjir lagi. Saya duluan ya Bu Eti, mau layanin pembeli.